Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai langkah menyusun laporan percobaan. Kompetensi dasar 4.2 yaitu menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Indikator pencapaian kompetensi, pertama, menerapkan pemahaman struktur teks laporan melalui latihan dan membuat teks laporan percobaan. Kedua, menyajikan kompetensi teks laporan percobaan secara jujur dan cermat. Tujuan pembelajaran, setelah melakukan serangkaian kegiatan belajar, siswa diharapkan mampu 1. Menerapkan pemahaman struktur teks laporan melalui latihan dan membuat teks laporan percobaan. 2. Menyajikan kompetensi teks laporan percobaan secara jujur dan cermat. Firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 69 yang artinya, kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Persepsi, kita akan mengulas terlebih dahulu 3 pertemuan sebelumnya. KD 3.1 tentang mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar, percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Di sini, mengenai pengertian teks laporan percobaan adalah tulisan yang menyampaikan hasil percobaan baik itu menguji atau membuktikan suatu teori. Ciri-ciri teks laporan percobaan yaitu tangkap objek. Ada yang masih ingat? Yaitu fakta, harus lengkap, dan objektif. Ketiga, fungsi teks laporan percobaan yaitu info, buku, masa tanggung. Ada yang masih ingat? Yaitu sebagai sebuah informasi, bukti, pemecahan masalah, dan pertanggungjawaban. Nah, persepsi KD 4.1 menyimpulkan teks laporan percobaan. Artinya, menyimpulkan teks laporan percobaan berarti kita harus mengikhtisarkan teks laporan percobaan tersebut hingga menjadi suatu kesimpulan. Nah, di sini ada struktur teks laporan percobaan. Ada 6. 1. Judul, 2. Tujuan, 3. Alat dan bahan, 4. Langkah-langkah, 5. Hasil percobaan, dan 6. Simpulan. Di screen kanan kalian bisa lihat contohnya. Persepsi KD 3.2 ini pertemuan kemarin ketiga kita mengenai kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Ada 4, yaitu penggunaan sinonim antonim, kedua, penggunaan kata bilangan, 3, penggunaan kalimat perintah, dan yang keempat, penggunaan kata hubung. Di sini contohnya di screen kanan kalian adalah dalam langkah-langkah pembuatan slime, dan alhamdulillah kalian sudah memberikan hasil tugas kalian kepada email Ibu ya, Ibu sudah nilai. Nah, dan yang sekarang akan kita bahas mengenai langkah menyusun laporan percobaan yaitu KD 4.2, sekaligus ini adalah pertemuan keempat kita dalam materi laporan percobaan. Nah, di sini Ibu akan membahas mengenai format laporan percobaan. Apa sih bagaimana sih formatnya? Yang pertama, ketika kalian akan melakukan penulisan laporan percobaan, yang harus kalian tuliskan pertama adalah judul. Silahkan kalian tuliskan judul laporan percobaan kalian. Seperti contohnya kemarin ada pembuatan slime aman tanpa boraks, kedua ada pembuatan es krim gitu ya. Silahkan kalian tuliskan apapun judulnya mengenai teks laporan percobaan. Setelah kalian menuliskan judulnya, yang kedua adalah tuliskan tujuannya. Apa alasan melaksanakan percobaan tersebut? Silahkan tuangkan di dalam tujuan. Nah, yang ketiga ada alat dan bahan. Ketika kalian melakukan sebuah laporan percobaan,
tuliskan apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan percobaan yang mendukung dalam penyusunan laporan percobaan kalian. Misalnya ada alat, apa sih? Silahkan ditulis, ada bahannya juga. Nah, setelah itu ada prosedur atau cara pengerjaan atau singkatnya bisa dikatakan langkah-langkah. Nah, apa sih langkah-langkah itu? Apa yang akan dikerjakan? Urutkan langkah demi langkah secara jelas dalam panduan percobaan. Kalau kalian ingat, ketika pertemuan kedua kita membahas mengenai contoh laporan percobaan slime aman tanpa boraks. Di situ ada langkah-langkahnya bagaimana slime itu dibuat aman tanpa adanya boraks. Nah, yang kelima ada hasil. Setelah kalian melakukan langkah-langkah, apa yang terjadi dalam hasil percobaan tersebut? Silakan kalian catat semua hal yang terjadi dan tidak terjadi sesuai harapan. Dan yang terakhir, keenam adalah simpulan. Simpulan itu adalah apa yang didapatkan di dalam percobaan tersebut. Jelaskan apa yang dipelajari, semua ketidaksesuaian atau hasil yang tidak diharapkan di dalam melakukan laporan percobaan. Nah, di sini ada lembar kerja 4.2. Jika kalian melakukan sebuah percobaan, ya, silakan kalian tuliskan terlebih dahulu judulnya, lalu tujuannya, bahan dan alat yang digunakan, langkah-langkah, hasil percobaan, serta kesimpulan. Silakan kalian cari contohnya atau kalian bisa lihat kembali materi yang sebelumnya sudah kita bahas dari 3.1, 4.1, dan 3.2. Di situ kalian sudah membahas lebih dalam mengenai laporan percobaan dan kini saatnya kalian untuk menuliskan teks laporan percobaan. Nanti tugas ini akan Ibu berikan di Google Form, Ibu akan sampaikan di grup kalian. Oke? Terima kasih. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan japri Ibu atau di WhatsApp grup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.